Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiki Adia dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemahaman atau yang saya dapat dari mempelajari salah satu software ini yang bernama EWB atau Electronic Workbench ya. Kita buka dulu. Nah, alat ukur itu ini ya, yang tools ini yang berjumlah 13 ini dinamakan sebagai osiloskop atau multimeter. Untuk penggunanya kita tinggal cukup mendragnya ke garis, kita klik dulu, kita pilih. Nah, kita tinggal drag sini saja ke bagian kolom putih ini, yang bagian kolom putih ini. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam tools ini ya. Yang pertama ada itu, kita pilih sebentar. Karena kita tidak membutuhkannya. File di sini new. Ini kita untuk membuat file baru. Misalnya kita sudah habis membuat file A, yang rangkaian A kita membuat rangkaian B, kita cukup dengan mengklik ini atau menekan Ctrl N. Sudah open file, save, import, export, dan lain sebagainya. Kemudian edit ini mungkin untuk edit si komponen ini ya. Circuit juga sama untuk memutar arahkan, membalik arahkan ya. Zoom in zoom out ini ya. Zoom in zoom out, yang di zoom atau di zoomnya, zoom in zoom out ini ya, bagian kolom putih ini. Kita beri 100. Selanjutnya analisis, window, dan help. Help ini mungkin bagian untuk membantu apabila terjadi masalah. Baiklah, kita akan masuk ke bagian tools atau alat ukur. Yang pertama ada source. Source itu sumber dari segala arus atau tegangan ya, tegangan listrik. Ada current source, voltage, controller, limit source, dan banyak lagi lain sebagainya. Ini untuk digunakan sebagai sumber segala ya. Ada banyak ya. Kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, basic ini digunakan sebagai untuk menyambungkan suatu rangkaian ya, suatu alat ini. Ada konektor, resistor, kapasitor, voltage, magnetic core, coreless, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu diodes. Diodes ini juga cukup beragam ya. Ada diode, zener diode, LED, rectifier, diode, silikon, dan banyak lagi misalnya. Tergantung apa yang kita butuhkan teman-teman dalam membuat satu rangkaian. Selanjutnya itu ada transistor. Transistor ini juga beragam. Ada PNP transistor, NG-FET, PG-FET, terminal, channel just-FET, dan banyak lagi sebenarnya. Ini untuk khusus untuk keluarga transistor ya. Transistor ini. Yang kedua itu analog IC. IC juga banyak terdapat ya. Juga banyak di sini. Ada 6. Ada op-amp, ada komparator, loop. Ini untuk IC, analog IC. Kedua mixer. Mixer juga di sini berjumlah 5. Ada mono, ada ADC, DAC, IC untuk port. Dan 55 Dan IC 55 ini juga cukup terkenal ya teman-teman. Nah, ini juga bisa diklik dengan menekan klik kiri 2 kali ya, untuk supaya kita nggak penasaran ya. Label. Di sini kita juga bisa memberikan nama ya. Nama IC ini kita bisa membuat nama A, nama B ya. Kita tinggal pencet di sini. Nah, itu. For ini mungkin untuk kaki-kakinya mungkin ini ya. Bagian-bagian ini ya. Karena di sini kita juga tidak membutuhkan, kita hapus saja. Selanjutnya ada digit
digital IC. Cukup di sini juga cukup beragam, dimulai dari IC 74, 741, 84, sampai 4 ini. Ini juga tidak menentukannya. Selanjutnya ada logic gates ya. Gerbang logika. Di sini bagi teman-teman yang ingin mengerjakan satu logika elektronik itu ya, bisa kita pilih ya bagian-bagian logic gate ini. Ada input gate, ada not gate, input gate ya. Ada isi and or none, apalagi nih, buffer, inverter, banyak lagi lainnya. Ini khusus untuk bagi teman-teman yang ingin mengerjakan logika itu ya, gerbang-gerbang logika gitu. Di sini supaya kita nggak penasaran, kita coba drag set. Nah ini sama kayak IC tadi ya, juga bisa kita pencet 2 kali ya, mode ideal ya. Bisa kita beri nama kaki-kakinya ya, karena di sini kita juga tidak membutuhkannya, kita hapus saja. Selanjutnya kita bagian indicators. Indicators ini adalah untuk menandakan ya adanya suatu ketegangan di suatu rangkaian ya, salah satu rangkaian. Ada voltmeter, ampermeter, volt, red probe, display, desodet, buzzer, display, desodet. Ini apa ya? Coba kita drag supaya kita nggak penasaran lagi. Oh ini ampere ya. Untuk apa? Lampu-lampu juga, termasuk juga lampu-lampu juga. Tiap-tiap kolom ini juga memiliki rangkaian tersendiri ya, tiap-tiap kolom ini. Karena di sini kita juga tidak membutuhkannya, kita hapus saja. Selanjutnya kita ke kontrol ya. Kontrol juga banyak ya, untuk mengontrol suatu arus atau tegangan ya. Selanjutnya itu miscellaneous apa miscellaneous ya, apa itu ya. Sini kegunaannya untuk apa, saya juga kurang paham kalau gini ya. Karena kita nggak paham, kita skip dulu. Yang selanjutnya itu instrumen itu alat ukur ya. Ada ini ada multimeter, generator, osiloskop, plotter, ada generator, logic analyzer. Logic analyzer ini mungkin untuk ini ya, untuk logic ini tadi misalnya. Dan yang terakhir itu ada logic, ini untuk logic juga ya. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba membuat satu rangkaian di electronic workbench ini. Pertama-tama kita membutuhkan ground, terus ada ini voltage, terus kita ke basic, lalu kita membutuhkan kapasitor, terus apa lagi ya? Saya lupa. Oh ini diodas. Kita membutuhkan ini rectifier. Kita susun dulu bentar. Ini ditaruh sini, ini sini, terus drag sini, ini sini. Ini kita rotate dulu bentar. Nah, terus kita juga membutuhkan instrumen. Kita membutuhkan multimeter dan juga alat pengukur gelombang. Pengukur gelombang, nah. Itu apa nih? Untuk alat pengukur gelombang ya. Apa namanya? Lupa saya. Bentar. Osiloskop ya. Kita juga membutuhkan ini untuk mengukur gelombang untuk nantinya. Selanjutnya kita akan merangkai ya. Ini gabung ke diodas yang negatif. Bentar. Kita zoom in dulu.
supaya kelihatan. Nah, ini kita drag sini dulu bentar. Ini ke sini. Terus ini sini ya. Nah, ini kita ubah dulu ya. Untuk mengubahnya kita bisa klik 2 kali. Kita ubah menjadi 110.000 lah. Mau meledak apa kayak nggak perlu dia ya. Karena kita ini cuma membuat rangkaian ya. Tapi 10.000 terlalu berlebihan. Kita buat aja 1.000 kali ya. 1.000 voltage-nya. Nah, terus kita ini ke sini ya. Ini sini, gelombangnya sini, ampermeternya ke sini. Ini di sini. Sini ya. Ini yang sama sejajar dengan ini. Kita sini. Nah, lalu kita ambil titik ini, lalu drag ke sini. Ini ke sini, ke positif ampermeternya. Negatifnya ke sini. Perhatikan supaya ini tidak berbelit-belit ya. Karena itu akan rangkaiannya, kalau di nyatanya rangkaiannya akan terbelit-belit ya, kabelnya akan terbelit-belit. Jadi upayakan agar ini ya, garis-garisnya tidak terbelit-belit ya, atau tidak terbalik ya. Selanjutnya kita hubungkan ini ke sini. Nah, kita sedikit ke bawah. Nah, hubungkan offseternya ke sini. Terus yang ini ya, yang ada pengukur gelombangnya, kita drag ke sini, ke positif. Dan ini yang ke negatif. Nah, ini kan terlalu apa nih kan, kita rapikan ya, supaya rangkaian nggak kusut atau mudah dipahami rangkaiannya. Ini kita drag sedikit ke sini ya. Ini kita geser ke sini. Nah, gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu menyusun rangkaiannya agar rapi ya. Drag sedikit ke atas, scroll. Nah, untuk menjalankan, tunggu sebentar. Nah, ini semuanya kapasitor ini rangkaian juga sudah terpasang. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan ya programnya. Kita klik ini 2 kali dulu. Ini dia multimeter. Nggak kelihatan. Oh, bentar. Oh, kelihatan ya. Coba ini. Nah, bentar. Multimeter yang kita taruh ke sini di bawah, dan multimeternya ke atas. Nah, di sini kita akan menjalankan gelombang ya. Kita switch on. Nah, di sini sudah mulai jalan ya programnya. Tapi tunggu bentar. Matikan dulu. Nah, kita nyalakan lagi. Ini gelombang ya, sudah mulai kelihatan gelombangnya. Nah, bentar. Mungkin itu terlalu tinggi tadi ya. Kita rendahkan. Mungkin ini terlalu cepat ya.
gelombangnya, jadi nggak kelihatan gitu ya. Kita ubah ininya, bentar. Sebentar. Nah, karena kesalahan ini ya, ini nggak kelihatan, jadi kita nggak bisa setting ya. Jadi gelombangnya ini kita nggak bisa setting, nggak bisa lihat ya. Nah, gelombang ini kan terlalu kencang nih, harusnya settingnya di sini nih, tapi nggak kelihatan ya. Mungkin tuh karena laptopnya kentang kali ya, kita nggak tahu apa yang saya pencet ini, saya nggak juga tahu ya. Nah ini ya. Tapi ya yang jelas-jelasnya kalau ini yang kelihatan kan, coba kita switch on. Nah, gelombangnya akan kelihatan ya. Nah, ini gelombangnya akan kelihatan. Nah itu gelombangnya kelihatan kan. Nah itulah kurang lebih video tutorial yang saya buat ya. Lebih yang kurangnya mohon maaf, mungkin banyak kelebihannya mungkin kali ya. Baiklah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.